Kalau saat ini yang punya emas sedang menikmati harga emas yang naik dari 600 ribuan sekarang sudah mencapai 800 ribuan. Tapi hal ini tidak seperti yang ada di benak dari Bapak Ories Petrus Mudak. Bagaimana tidak, katanya cadangan emas Antam terus menurun dan juga negara kita masih impor emas juga. Jadi kita ulas di sore hari ini, kilo emas Indonesia mulai pudar. Kita lihat dulu bagaimana tentunya ketika bermula dari bos Mind ID yaitu holding perusahaan tambang Indonesia yaitu Bapak Ories Petrus Mudak yang mengatakan bahwa cadangan emas Antam terus menurun karena belum adanya tambahan eksplorasi baru yang signifikan. Dan pertanyaannya memang Freeport kemana gitu atau belum bisakah dilibatkan juga Freeport. Jadi menurut Pak Ories kalau misalnya tahun ini Mind ID memiliki target laba sebesar kurang lebih 2,1 triliun rupiah dan juga salah satu penyumbangnya adalah Antam. Jadi Mind ID ini membawahi beberapa anak usaha di bawahnya termasuk Bukit Asam, Freeport, Timah dan juga Inalum. Nah, kalau kita lihat Antam ini memiliki produk unggulan yaitu emas. Tapi tentunya untuk mencapai target itu ada tantangan yang harus diwaspadai. Kalau kita lihat apa saja yang menjadi tantangannya. Nah, dalam rapat dengar pendapat antara Mind ID dengan anggota Dewan yang terhormat di Komisi 7 DPR, Pak Ories mengatakan kalau emas Antam untuk 2-3 tahun ini juga semakin berkurang reverse-nya. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas berapa besaran penurunan cadangan emas, tapi Pak Ories mengingatkan perlunya eksplorasi yang serius antara ANTM atau Antam dengan perusahaan lain untuk mendongkrak cadangan emas. Kalau kita lihat data dari CEIC, cadangan tambang emas nasional memang cenderung menurun dalam 10 tahun terakhir. Jadi dari posisi awal yaitu 3.000 metrik ton di tahun 2010. Nah kalau kita lihat hingga di tahun 2016 posisinya itu kira-kira ya masih berada di angka 3.000. Lalu terjadi penurunan juga di 2.600 metrik ton yaitu di tahun 2020. Artinya selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini penurunnya itu kurang lebih sebesar 13% penurunan untuk cadangan emas kita. Jadi penurunan ini terjadi utamanya dalam 3 tahun terakhir. Sejak tahun 2017 hingga di tahun 2020 itu. Kalau kita lihat berkurangnya ini sampai dengan 500 metrik ton. Padahal tahun itu juga menyusul kenaikan permintaan emas di tengah tingginya harga logam mulia. Nah, kalau kita lihat tentunya di tahun 2017 ANTM itu mencatatkan penjualan emas sebesar kurang lebih 7,4 triliun rupiah atau meroket kurang lebih sekitar 33% untuk penjualan emas di tahun 2017 oleh Antam. Emas menyumbang kurang lebih 59% penjualan emas ini menyumbang untuk total penjualan perseroan atau Antam di tahun 2017 dengan nilai kurang lebih adalah 12,6 triliun rupiah. Nah, kalau kita mengacu pada laporan tahunan Antam per 31 Desember di tahun 2017, volume penjualan emas Antam itu naik kurang lebih dari 10.227 kilogram ini menjadi kurang lebih 13.202 kilogram. Pada periode tersebut juga kalau kita lihat produksi dari emas Antam ini mencapai kurang lebih ada 1.967 kilogram. Ini produksi emasnya Antam ya, yang berasal dari tambang Pongkor di Jawa Barat dan juga Cibaliung yang berada di Banten. Setahun kemudian atau di tahun 2018, kontribusi emas terhadap penjualan Antam juga cukup meningkat. Ini menjadi kurang lebih 66% kontribusi penjualan emas terhadap pendapatan Antam begitu. Ini terjadi karena lonjakan penjualan komoditas emas sekitar kurang lebih 126% di tahun 2018. Ini menjadi angkanya adalah 16,7 triliun rupiah. Nah di 2019 atau 1 tahun setelahnya ini lebih naik lagi. Naiknya itu kurang lebih melesat menjadi 22,5 triliun rupiah di tahun 2019. Nah tapi penjualannya meningkat, ekspornya juga cenderung meningkat. Maksud saya impornya juga cenderung meningkat begitu ya. Nah kalau kita lihat impor, ini impor emas ini meningkat. Tercatat emas Antam melonjak kurang lebih
8,62 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 13,2 triliun rupiah dan di periode selanjutnya. Nah, dengan nilai impor emas Antam yang setara dengan kurang lebih 58,7% dari penjualan emas Antam. Artinya lebih dari separuh emas yang dijual oleh Antam di tanah air kita ini adalah emas impor yang berasal dari WLG Bullion Singapura, ataupun tentunya ini sebuah perusahaan yang berada di Singapura, yang dimana negara Singapura ini kita tahu tidak punya bukit emas ataupun tidak punya tambang emas. Jadi kita yang punya bukit dan punya tambang tetap juga impor emas kalau mau produksi emas. Nah, kita lihat kalau Man ID pusing nih mikirin soal cadangan emas, mungkin baiknya manajemen menengok tambang bukit yang sekarang juga jadi jurang emas di Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Tahun lalu saja Freeport itu memproduksi kurang lebih 863.000 ons emas. Ini setara kurang lebih 24.465 kilogram emas atau nyaris 2 kali lipat dari volume penjualan emas Antam. Jadi kalau kita lihat dari laman resmi Freeport McMoran ini, dari situs tambang yang diberi nama Grasberg, itu memproduksi kurang lebih 53 juta troy ons emas. 53 juta troy ons emas ini dalam sejak awal tahun berdiri atau 30 tahun terakhir begitu. Atau ada sekitar kurang lebih 1.656 ton emas sejak awal beroperasi sampai dengan sekarang atau 30 tahun terakhir. Artinya 87% dari itu diekstraksi dari tambang yang terbuka atau open pit yang biaya operasionalnya ini jauh lebih murah daripada tambang emas yang besar, tentunya yang pada umumnya juga cadangannya berada jauh di bawah perut bumi. Tanpa ada temuan baru dan juga tanpa ada kontribusi dari Freeport yang kini Mind ID itu sahamnya sudah dimiliki 51,2% saham Freeport ini oleh Mind ID. Nah, maka besar peluang juga Antam ini harus terus mengimpor kurang lebih 80% komoditas emas dari Singapura yang akan berujung pada nilai impor emas yang sekitar kurang lebih 900 juta rupiah begitu ya. Nah, harap dicatat juga dari data Kementerian Perdagangan ini, emas itu kalau kita lihat merupakan salah satu produk impor utama Indonesia yang menduduki posisi 15 besar dengan nilai kurang lebih 1 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat andai saja Antam ini bisa menyerap emas produksi Freeport dan juga berkolaborasi dengan perseroan menggarap emas, tidak ada lagi tuh yang namanya negara kita harus impor emas dari Singapura yang notabene tak punya bukit emas ataupun mungkin tambang emas. Dan mungkin Pak Oryes juga tak perlu lagi berkeluh kesah soal cadangan emas yang terus menurun.